Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube gua, Andre Dedi Setiawan. Kali ini gua bakal meresum buku yang berjudul Seni Hidup Minimalis karya Francis Jai. Jadi buku ini diterbitkan di tahun 2018 dan gua beli buku ini di tahun 2020. Alasan kenapa gue beli buku ini karena gue merasa kayak gue itu salah dalam pembelian barang gitu, sehingga banyak barang-barang yang menumpuk di dalam rumah gua yang nggak kepake lah gitu. Jadi bagusnya buku ini yang gue baca ini kayak bisa mengarem pembelajaran gua dalam membeli barang gitu. Jadi ternyata ketika kita ingin membeli barang pada hari tersebut, kita jangan langsung beli, kita harus berpikir seenggaknya 3 hari ataupun 4 hari. Ketika kita merasa kayaknya kita perlu buat membeli barang itu, barulah kita beli. Tapi kesalahan semua orang itu ketika pas hari itu ngeliat suatu barang, mereka langsung membelinya gitu, sehingga ketika sudah membawa pulang di rumah itu digeletakin, udah bakal jadi barang museum gitu. Jadi eh, dalam seni hidup minimalis itu kita nggak perlu memiliki banyak barang. Kayak contoh, misalnya kita membutuhkan barang fungsional nih. Jadi barang fungsional itu barang yang kita pakai setiap hari. Kayak contoh handphone. Kita butuh handphone di zaman sekarang ini, kita butuh handphone yaitu untuk alat komunikasi gitu. Jadi handphone itu tidak hanya untuk berkomunikasi, tapi kayak buat belajar di sekolah, belajar daring, ataupun buat ngerjain mencari artikel-artikel di dalam perkuliahan, bahkan membuat apa namanya, membuat resume ataupun eh, yang dapat memudahkan dalam pekerjaan. Sekarang handphone itu menjadi barang fungsional gitu. Cuman salahnya orang yang sekarang, mereka membeli lebih dari 2 handphone gitu, bahkan 3 handphone yang dapat mereka miliki. Nggak salah mereka membeli 2 atau 3 handphone, itu nggak masalah. Yang menjadi masalah itu adalah masalah waktu. Jadi waktu kalian itu habis untuk mengurusi barang-barang yang melebihi kapasitas yang kalian miliki gitu. Nah, contoh kalian mempunyai satu handphone, misalnya satu handphone, kalian punya satu handphone. Ketika handphone kalian rusak, kalian hanya fokus memperbaiki satu handphone tersebut gitu. Tapi ketika kalian jadi kalau udah bener ya udah. Tapi kalau kalian mempunyai 2 barang sekaligus, misal kalian punya 2 handphone, handphone yang pertama ini rusak, kalian menghabiskan waktu kalian untuk memperbaiki handphone ini. Ketika sudah benar, tiba-tiba handphone satu lagi ini rusak, kalian waktu kalian habis untuk memperbaiki handphone ini. Jadi waktu kalian itu habis untuk mengurusi semua barang-barang yang kayaknya apa sih gitu ya kan, habisin waktu guys. Seharusnya waktu kalian itu dipakai buat hal-hal bermanfaat, hal-hal yang positif dalam kalian, kalian malah mengurusi barang-barang kalian gitu. Jadi meminimalisir barang itu menurut gua tuh penting gitu. Terus selanjutnya, misalkan kalian membeli banyak barang di dalam tubuh kalian. Kayak misalkan kalian beli jam, kalian beli kalung, kalian beli topi, kalian beli sepatu, kalian beli baju, kalian beli tas, beli gesper, terus rantai beginilah, rantai yang di celana lah, rantai pokoknya banyak lah. Itu kalau menurut buku ini, kalian itu seperti terikat gitu, terikat. Banyaknya yang membuat kalian itu susah banget buat bergerak gitu. Justru dengan buku ini, buku seni minimalis ini, kalian dibuka jadi kalian itu eh, bebas untuk bergerak gitu. Jadi nggak perlu beli barang, kalau yang ini nggak perlu beli rantai yang ini, nggak perlu punya sepatu yang banyak, nggak perlu baju yang banyak, nggak perlu beli topi yang banyak. Jadi sehingga kalian itu bisa memudahkan kalian untuk bergerak lah ke sana. Jadi kalian merasa bebas itu. Dan kesalahan orang untuk membeli banyak barang, misalkan kalian eh, pergi ke suatu tempat, dan kalian dan kalian memberi banyak barang gitu di rumah. Ketika kalian ingin berangkat, pasti ada aja deh yang kayak, waduh ini ketinggalan, waduh itu ketinggalan.
wah itu ketinggalan. Nah itu, jika kita mempunyai banyak barang, pasti kita ingin pergi, ada aja barang yang ketinggalan gitu di rumah. Jadi, meminimalis suatu barang itu penting agar kita tidak kerepotan, agar kita bebas bergerak dan irit. Jadi ketika kita ingin membelanja, kita harus berpikir-pikir, jadi itu irit. Jadi uangnya bisa kita pakai untuk hal-hal yang lain gitu. Jadi dan banyak juga informasi ataupun yang bisa disampaikan oleh buku ini. Jadi buku ini cocok buat kalian yang merasa rumah kalian sumpek, banyak barang-barang yang nggak kepake. Jadi prinsip buku ini yaitu satu barang masuk, satu barang keluar gitu. Jadi kalian sudah punya, misalkan kalian sudah punya lemari di rumah, ketika satu lemari masuk, lemari yang lama harus keluar, karena itu bisa mempersempit ruang kalian gitu. Misalkan contoh, kalian ngikut arisan, jadi suatu hari dapat kedapatan di rumah kalian untuk arisan, tapi banyak kan orang itu beralasan, deh jangan di rumah gue lah, rumah yang lainnya lah, rumah si A lah, si B, jangan rumah gua ada acara nanti malam ini itu gitu. Padahal enggak, padahal kalian itu padahal dia tuh kayak merasa, aduh di rumah gue sempit banget ya kan, ruangnya cuman kecil, di gitu barang-barang gue banyak berantakan A B C, pokoknya itu yang membuat eh, terhalangnya hubungan kalian dengan orang, terhalangnya karir kalian, terhalangnya segala bentuk macam, itu akibat barang. Jadi kalau bisa, belilah sedikit barang agar kalian itu leluasa di dalam suatu ruangan, agar lebih bebas. Eh, Menurut gua itu sih untuk yang gua resum pada buku ini. Jadi kalian kalau ingin lebih lengkapnya, kalian beli aja Seni Hidup Minimalis karangan Francis Jay. Kalian bisa baca dan kalian akan mendapatkan apa ya? Mendapatkan hal-hal yang kalian nggak tahu jadi menjadi tahu lah gitu. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Dadah.